Ya, pemirsa, sidang pra-peradilan wartawan senior Aiman Wicaksono kembali digelar dengan agenda mendengar jawaban dari tergugat. Aiman tiba di PN Jakarta Selatan sekitar pukul 9:53 waktu Indonesia Barat, didampingi kuasa hukumnya Vincentius Mendrova. Aiman hadir dalam sidang pra-peradilan dengan agenda mendengar jawaban dari tergugat, yakni penyidik Polda Metro Jaya. Dalam sidang hari ini, pihak tergugat diwakili oleh Kabid Hukum Polda Metro Jaya Kombes Pol Leonardus Simarmata. Sebelumnya, pada Senin kemarin, Aiman menjalani sidang gugatan pra-peradilan pertama. Pada sidang perdana tersebut, kuasa hukum Aiman Vincentius Mendrova meminta penyitaan ponsel kliennya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Petunjuk bahwa mempedomani ketentuan pasal 9 ayat 1 Perkap nomor 6 tahun 2019, pasal 14 dan atau pasal 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana terjadi pada 11 November 2023 dengan terlapor. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kita bergabung dengan rekan kami Jen Cahyani langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat siang rekan Jen, silakan dengan laporan Anda terkait situasi terkini di sana. Ya baik Prisa dan juga pemirsa, hari ini saat ini kami masih menunggu persidangan pra-peradilan yang masih dilaksanakan di dalam sana di ruang sidang 6 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan agenda hari ini seperti yang kita ketahui yakni mendengarkan jawaban atas gugatan dari pihak Aiman Wicaksono, yakni yang hari ini dibacakan oleh pihak Polda Metro Jaya yang juga dihadiri oleh Kepala Bidang Hukum Polda Metro Jaya Kombes Pol Leonardus Simarmata. Dan tadi kami sempat mendengarkan di dalam bahwa dari pihak Polda Metro Jaya ini mereka menolak permohonan atau gugatan yang dibacakan kemarin oleh pihak Aiman Wicaksono pada persidangan pertama, dan mereka menolak atas gugatan yang petitumnya sudah dibacakan semua pada hari kemarin. Namun setelah ini masih ada persidangan pra-peradilan yang akan datang dan akan dilanjutkan pada besok untuk mendengarkan replik dan juga duplik. Jadi jika hari kemarin kita mendengarkan dari pihak Aiman, hari ini kita mendengarkan dari Polda Metro Jaya, dan besok akan mendengarkan dari kedua belah pihak. Sementara itu kami kembalikan ke Anda di studio. Baik, kita akan ikutin terus update terkait dengan kasus ini. Terima kasih rekan Jen, selamat bertugas kembali. Pemirsa, rumah seorang ketua KPPS di Pamekasan, Jawa Timur rusak parah usai dilempari bahan peledak oleh orang tak dikenal pada Senin dini hari, dan beruntung tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa ini. Rumah milik Husairi, Ketua KPPS TPS 06 Dusun Timur, Desa Nyala Budaya, Pamekasan, Jawa Timur, rusak parah setelah dilempar bahan peledak oleh orang tak dikenal. Akibat ledakan, dinding rumah rusak, pintu dan kaca jendela hancur. Ledakan juga merusak perabotan rumah seperti lemari dan kursi. Beruntung saat kejadian tidak ada penghuni dalam rumah. Husairi sendiri sedang tidur di rumah yang letaknya di samping lokasi kejadian. Suara ledakan. Cuma kalau saya tidak mendengar yang ledakannya, yang kaca, yang jatuh jendela, itu yang saya mendengar. Kemudian saya langsung lari ke luar karena tidak tahu bahwa kejadian itu di rumah saya sendiri. Waktu itu Bapak tidur di rumah yang mana, Pak? Tidur di ruang depan. Itu kan rumah ada dua, rumah yang belakang yang kena. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait aksi peledakan rumah ini. Dari Pamekasan, Jawa Timur, Dedi Prianto, iNews melaporkan. Sementara pemirsa, seorang bendahara KPPS di Balangan, Kalimantan Selatan membawa kabur honor anggota KPPS senilai 115 juta rupiah. Ya, pelaku diamankan polisi saat sedang kabur di sebuah hotel di wilayah Tabalong, dan saat ditangkap, MH mengaku uang honor KPPS yang ia curi tersisa 17 juta rupiah saja. MH, petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS, tega membawa kabur honor anggota KPPS lainnya senilai 115 juta rupiah. MH yang bertugas sebagai bendahara KPPS di Kelurahan Batu Piring ini akhirnya dilaporkan ke Komisi Pemilihan Umum Balangan. Menindaklanjuti laporan KPU dan warga, polisi akhirnya berhasil menangkap MH di sebuah hotel.
MH ditangkap bersama 2 orang rekannya yang ikut menikmati uang haram tersebut. Saat ditangkap, MH mengaku uang honor KPPS yang ia curi tersisa 17 juta rupiah saja. Berdasarkan laporan tersebut, kami kemudian melakukan gelar perkara untuk memastikan bahwa memang ada unsur tindak pidana 374 yang dilakukan. Kemudian kami melakukan kegiatan pengungkapan, alhamdulillah atas informasi yang kita peroleh yang bersangkutan pelaku dapat diamankan di salah satu hotel di Kabupaten Tabalong. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 1 unit sepeda motor, ponsel, dan beberapa bukti transfer rekening giro. Dari Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan, Sairi Ainus melaporkan. Ketua KPU Hashim Asyari menjelaskan mengenai simpang siur data sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap KPU. Menurut Hashim, data yang tidak sesuai akan diperbaiki. Bisa membaca apakah anomali atau tidak itu diantaranya seperti ini contohnya. Misalkan di TPS itu maksimal pemilih 300. Kok tiba-tiba perolehan suaranya bisa lebih dari 1000, itu berarti kan anomali. Maka kemudian itu ditandai oleh sistem dan kemudian dilakukan koreksi berdasarkan unggahan foto formulir C hasil yang berbasis TPS. Ya, pemirsa, Forum Komunikasi Relawan Ganjar Mahfud mendesak KPU melakukan pemungutan suara ulang karena banyaknya dugaan kecurangan di Pilpres 2024. Mereka berencana melapor ke Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi terkait dugaan kecurangan tersebut. Beragam dugaan kecurangan pemilu masif disuarakan. Lini masa dibanjiri foto dan video dugaan kecurangan penggelembungan suara di berbagai daerah. Publik juga mengkritik aplikasi Sirekap KPU yang bermasalah. KPU sendiri mengakui Sirekap bermasalah. Berbagai kritikan pun muncul terkait jumlah hitungan suara Sirekap KPU. Kesalahan di Sirekap diduga menambah dan menguntungkan suara salah satu paslon. Terkait hal ini, Forum Komunikasi Relawan Ganjar Mahfud menolak hasil pemilihan presiden 2024 dan mendesak KPU agar melakukan pemungutan suara ulang. Meminta KPU untuk melaksanakan pemilihan ulang secara jurdil, khususnya pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024-2029 dengan mengganti komisioner KPU dan Bawaslu yang ada pada saat ini. 3. Memprotes keras kemenangan paslon 02 yang dilakukan secara selebrasi berdasarkan quick count. Sedangkan KPU belum menetapkan pemenang Pilpres berdasarkan perolehan suara terbanyak. Kini TPN Ganjar Mahfud dan Timnas Anies Muhaimin tengah berkomunikasi intensif membahas dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif dalam pemilu 2024. Dengan mengantongi bukti-bukti, mereka juga berencana melaporkan dugaan kecurangan ini ke Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi. Ya, pemirsa, tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud membentuk tim hukum khusus untuk mempersiapkan gugatan perkara dugaan kecurangan pemilu 2024. Pembentukan tim hukum dijelaskan TPN sebagai bentuk perlawanan atas berbagai aduan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Dalam rapat tim pemenangan nasional turut hadir Mahfud MD. Selain itu, Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud menerangkan pembentukan tim khusus merupakan upaya mengusut dugaan kecurangan yang dinilai brutal. Berbagai bukti dugaan kecurangan pemilu termasuk segala bentuk intimidasi dikumpulkan untuk selanjutnya digugat ke Mahkamah Konstitusi. TPN Ganjar Mahfud menjelaskan kecurangan pemilu adalah kejahatan di luar akal sehat dan tidak bisa ditoleransi. Dan rencananya tim khusus akan diketuai oleh Todung Mulia Lubis yang saat ini menjabat sebagai Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud. Desain kecurangan pemilu yang dikatakan oleh para tokoh-tokoh demokrasi sebagai pemilu yang paling buruk di dalam sejarah demokrasi di Indonesia, maka diperlukan tokoh-tokoh yang memperjuangkan untuk menyelamatkan demokrasi itu sendiri. Sehingga
dengan arahan para ketua umum partai dan juga dipimpin langsung oleh Pak Ganjar dan Prof. Mahfud, maka tim khusus ini leading sektornya itu adalah tim hukum yang di bawah koordinasi Pak Todung Mulya Lubis dan Pak Henry Yoso.